Marilah kita buka diskusi ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Jatibarang kepada Bapak Pramudia SPD MA. Disilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berbagi dalam rangka peningkatan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik. Dan ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, apalagi mengambil tema budaya positif yang merupakan salah satu hal yang memang harus diperkuat dan dibangun dalam lingkungan sekolah. Apalagi ini merupakan diseminasi dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Jakiatul Miskia, yang kalau saya lihat di peserta ini tidak hanya dari SMA Negeri 1 Jatibarang, tapi juga ada dari luar ya. Mudah-mudahan ini merupakan tempat berbagi kita, karena hal-hal yang sifatnya peningkatan kompetensi, pemahaman, ya, dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan sekolah memang harus terus dilaksanakan. Ini merupakan sebuah tema yang menarik dan sangat luar biasa. Mengapa ini penting? Karena di sini letaknya sebenarnya bagaimana kita di sekolah harus bisa membangun budaya, ya, budaya positif terutama di peserta didik, bagaimana mereka terbangun karakternya, terbangun sebuah kebiasaan yang positif, yang tentunya akan bermakna bagi peserta didik kita, baik masih sebagai siswa di SMA Negeri 1 Jatibarang ataupun nanti sudah lulus dari SMA Negeri 1 Jatibarang. Kenapa ini penting? Karena budaya positif ini nanti akan melekat kepada sifat dan karakter siswa yang mungkin akan terbawa terus. Dan ini justru akan menjadi juga sebuah life skill. Karena budaya positif itu adalah bagaimana menanamkan sesuatu kebiasaan yang mendorong mereka untuk mempunyai sikap dan karakter positif, terutama sebagai warga negara dan lingkungan masyarakat. Nah, hal ini tentunya diawali dari lingkungan sekolah, di mana Bapak Ibu guru adalah ujung tombak dalam rangka membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah yang harus ditekankan pada siswa, walaupun sifatnya kecil, ya, tapi ketika terus dilaksanakan secara terus-menerus, akan menjadi nilai-nilai yang tertanam dalam diri peserta didik. Baik itu dari aspek kebersihan, baik itu aspek dari kenyamanan kelas, baik itu bagaimana bersikap kepada temannya, bagaimana bersikap dengan Bapak Ibu guru, bagaimana bersikap dengan lingkungannya. Tentunya hal ini harus ditanamkan di lingkungan sekolah kita. Makanya ini adalah suatu yang sangat penting, yang memang kita harus mempunyai pemahaman bersama dalam rangka membangun budaya positif. Budaya positif ini apa? Tidak hanya untuk peserta didik, tapi budaya positif juga adalah akan menular juga kepada pada Bapak Ibu guru, maksudnya Bapak Ibu guru yang akan menanamkan
budaya positif itu sehingga Bapak Ibu guru menjadi suri toladan. Keteladanan Bapak Ibu guru juga justru juga akan mendorong mereka untuk akan lebih mempermudah membangun budaya positif. Nah, ini mudah-mudahan pada malam hari ini kita sama-sama menyimak dan kita diberikan pemahaman. Nanti juga ada diskusi hal-hal yang menyangkut bagaimana sebenarnya budaya positif ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari dalam proses belajar mengajar. Itu yang penting saya kira, dan pemahaman Bapak Ibu guru harus sama, harus ditingkatkan terus. Dan ini merupakan awal yang baik sehingga nanti kegiatan ini akan memberikan makna dan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan niat baik kita dalam rangka membangun sekolah yang aman, nyaman, ya, kemudian tenang, kondusif untuk belajar, ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kewajiban kita untuk memberikan fasilitasi kepada anak-anak peserta didik supaya mereka bisa belajar dengan aman dan nyaman. Selamat untuk tim kurikulum juga ya yang sekarang ini berkreasi untuk terus berbagi pemahaman materi. Terima kasih dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rohat dari kegiatan ini dan mendapat ridho tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pramudia SPDMA atas sambutannya. Luar biasa kita memiliki seorang kepala sekolah yang selalu mendukung kegiatan kita, apalagi itu demi kemajuan kita bersama. Apalagi ini berkaitan dengan budaya positif demi terbentuknya karakter yang akan melekat dan bisa menjadi life skill untuk peserta didik kita. Berikutnya adalah pemaparan materi oleh Ibu Zakiatul Miskia MPD mengenai budaya positif. Kepada Bu Zakia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Iip Laitipa. Di sini nanti kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua atas kehadirannya di ruang virtual ini untuk belajar bersama mengenai budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jatibarang, Bapak Pramudia SPDMA, yang telah mendukung semua kegiatan, baik kegiatan kurikulum, kesiswaan, maupun seluruh kegiatan di SMA Negeri 1 Jatibarang. Khususnya mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Jatibarang. Yang saya hormati pula Bapak Ibu para Wakasek SMA Negeri 1 Jatibarang. Yang paling saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha dan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang hebat semuanya. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif di sekolah itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Baik itu budaya di kelas ataupun budaya di sekolah secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini nanti saya akan memaparkan beberapa hal mengenai budaya positif. Di antaranya adalah motivasi, kebutuhan dasar murid, keyakinan kelas, dan 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah restitusi.
Bapak Ibu, budaya positif itu tidak akan pernah lepas dari hal-hal tersebut. Dalam pelaksanaan budaya positif yang nanti berkembang menjadi disiplin positif, itu tidak akan pernah lepas dari motivasi, dari kebutuhan dasar murid, dari keyakinan kelas, dari 5 posisi kontrol guru, dan dari restitusi. Kenapa? Karena terlaksananya budaya positif itu berawal dari kebutuhan dasar murid terlebih dahulu yang sudah terpenuhi, kemudian munculnya motivasi secara intrinsik yang dimiliki oleh murid, dan beberapa keyakinan-keyakinan kelas yang disepakati oleh Bapak Ibu beserta murid, kemudian peranan guru yang disebut dalam 5 posisi kontrol, dan penanganan yang sering dianjurkan oleh KHD, yaitu restitusi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif yang nanti berkembang menjadi disiplin positif itu berawal dari aturan sebenarnya. Akan tetapi ini ada banyak perbedaan antara aturan, kesepakatan, konsekuensi dengan budaya positif. Kenapa KHD kemudian menganjurkannya budaya positif? Karena memang nanti budaya positif ini bukan lagi satu aturan yang harus dipaksakan dilakukan oleh murid dan seluruh peserta di sekolah. Akan tetapi, budaya positif ini akan dilaksanakan dan akan dilakukan secara terus-menerus berdasarkan kesadaran dari murid dan seluruh peserta yang ada di dalam sekolah. Nah, sehingga nanti saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kebutuhan dasar murid. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut Willem Glasser, bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Secara otomatis apabila kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi, baik itu oleh murid ataupun oleh seluruh manusia, itu akan nanti memunculkan motivasi. Motivasi yang bagaimana yang diharapkan? Yaitu motivasi yang memang benar muncul dari dalam murid itu sendiri. Jadi motivasinya bukan dikarenakan ada dorongan dari luar, bukan secara eksternal, tetapi secara internal. Nah, 5 kebutuhan manusia tersebut diantaranya adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang pertama ini, kebutuhan dasar manusia yang pertama ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Di antaranya, kebutuhan bertahan hidup itu diantaranya adalah kesehatan, rumah, makanan. Itu adalah kebutuhan fisiologis yang harus terpenuhi oleh manusia. Jadi murid tidak akan bisa belajar dengan tenang kalau dia tidak memiliki rumah yang nyaman. Kalau rumahnya dalam kondisi banjir misalnya, mereka juga tidak akan dapat belajar secara tenang di sekolah. Kalau rumahnya dalam kondisi kebakaran misalnya, itu juga nanti tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam belajarnya. Walaupun antara sekolah dengan rumah ini berbeda, tetapi kebutuhan itu harus terpenuhi. Kemudian kebutuhan yang kedua, Bapak Ibu, yang harus terpenuhi oleh murid khususnya adalah kebutuhan kasih sayang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan kasih sayang ini diantaranya adalah kebutuhan atau rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi seorang murid itu pasti memiliki kebutuhan. Mereka menginginkan diterima di lingkungannya, menginginkan diterima oleh teman-temannya, menginginkan diterima oleh bapak ibu gurunya dalam kondisi apapun. Dan itu kebutuhan itu harus terpenuhi Bapak Ibu.
Apabila nanti tidak terpenuhi, maka akan muncul sikap dan sifat yang berbeda secara manusiawi. Kemudian kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan kebebasan. Yang dimaksud di sini kebutuhan kebebasan ini adalah diantaranya pengakuan atas kemampuan. Pengakuan atas kemampuan dari murid. Jadi mereka itu perlu pengakuan terhadap kompetensinya. Maka Ki Hajar Dewantara selalu mengatakan bahwa murid itu adalah manusia yang unik. Mereka memiliki potensinya yang berbeda-beda. Memiliki kompetensinya yang berbeda-beda. Misalnya di dalam kelas, seorang murid tidak mampu belajar matematika, tetapi bukan berarti dia tidak mampu dalam pelajaran sejarah, tidak mampu dalam pelajaran seni, dan tidak mampu dalam pelajaran PJOK. Sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, yang namanya murid itu bukan kertas kosong, bukan gelas yang kosong, yang diisi apapun nanti masuk. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, ada kodrat alam yang dibawa oleh manusia, oleh anak, oleh murid. Bahwa murid itu terlahir sudah memiliki guratan-guratan, coretan-coretan yang samar. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru tugasnya adalah mempertebal dari coretan-coretan tersebut. Salah satunya adalah coretan-coretan yang positif tentunya. Lalu kalau di dalam benak kita muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau coretannya itu negatif? Itu pasti ada Bapak Ibu. Itu hukum alam. Ada yang positif dan pasti akan ada yang negatif. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, biarkan saja coretan yang negatifnya. Bila perlu disamarkan saja, tidak usah dipertebal. Maka yang harus kita perdebal adalah coretan-coretan positifnya. Sehingga dari coretan-coretan positif tersebut yang semakin tebal, semakin terlihat jelas, yang nanti dapat membimbing siswa menjadi dirinya sendiri dan dapat hidup secara mandiri berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas kita seorang guru itu diibaratkan seperti tugas seorang petani. Seorang petani itu tidak bisa menentukan pada saat menanam padi maka ingin tumbuhnya kedelai. Itu tidak mungkin. Pada saat menanamnya padi, maka yang akan muncul adalah padi dan beras, menghasilkan beras. Tugas seorang petani bagaimana agar menghasilkan padi tersebut, menghasilkan beras yang baik. Tugasnya adalah menyingkirkan semua penyakit-penyakit, hama-hama yang mengganggu dari tanaman tersebut. Jadi tidak bisa merubah kodratnya padi menjadi kedelai, kodratnya padi menjadi jagung, kodratnya padi menjadi duren. Yang dilakukan oleh petani adalah hanya mengupayakan agar tumbuhan padi tersebut menjadi subur, berbuah banyak, dan menghasilkan buah yang bagus. Dan itu pula yang harus dilakukan oleh seorang guru. Tidak bisa menolak kodrat atau merubah kodrat dari siswa itu sendiri. Tugas kita adalah menyediakan kondisi yang aman, nyaman bagi seorang murid agar bisa belajar mandiri, belajar sesuai dengan kemampuannya sendiri, di atas kaki dan kemampuannya sendiri. Nah, itu seorang guru tugasnya. Itu menurut Kak Ade. Sehingga yang dimaksud dengan kebutuhan kebebasan di sini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk mengakui kemampuan dari murid itu. Kamu bagus, kamu luar biasa. Jadi jangan mempergunakan kalimat-kalimat negatif yang nanti tidak memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi di alam-alam Bapak Ibu yang namanya murid itu. Kalau zaman sekarang
Yang namanya siswa itu tidak bisa dikerasi. Semakin keras maka dia semakin kaku. Maka menurut KHD, selain kodrat alam juga, seorang murid itu memiliki kodrat zaman. Jadi kodrat alam yang dibawa oleh murid-murid kita itu diselaraskan dengan kodrat zaman. Jadi sudah tidak zamannya lagi Bapak Ibu mengajar secara konvensional. Tidak zamannya lagi kita mengajar seperti guru-guru kita yang dulu. Mempergunakan hukuman, mempergunakan kekerasan, mempergunakan kekerasan fisik, verbal, hukuman fisik, hukuman verbal itu sudah tidak musim lagi. Kenapa? Karena kodrat zaman yang menurut KHD yang harus diterapkan kepada murid-murid kita adalah zaman di abad 21 ini. Ya, Maka dalam ya. pembelajarannya juga Ya. kita harus menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, berdasarkan kodrat zaman yang ingin dimiliki oleh siswa. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu diantaranya adalah pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang mempergunakan metode atau model-model pembelajaran di abad 21. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya merangkum Bapak Ibu. Saya guru sejarah, tetapi saya tidak pernah menyuruh anak-anak saya untuk merangkum. Karena itu dilakukan oleh guru-guru konvensional. Kenapa? Karena anak-anak sekarang sudah bisa membaca sendiri di Google. Sudah bisa membaca sendiri di e-book. Maka tugas kita adalah membimbing mereka agar mau membuka e-book itu, agar mau membuka Google itu untuk mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi dari mata pelajaran Bapak Ibu semua. Jadi adanya buku cetak itu bukan untuk dirangkum dan dipindahkan dalam buku catatan mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi ada dua hal yang harus dimiliki oleh seorang guru zaman sekarang itu Bapak Ibu. Yang harus diperhatikan yaitu kodrat alam yang dimiliki oleh siswa itu sendiri dan kodrat zaman yang memang tuntutan zaman yang harus diberikan kepada murid-murid kita di sekolah. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Di sini yang dimaksud dengan kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan akan pilihan mereka. Sehingga dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya mata pelajaran pilihan berdasarkan karir dan cita-cita mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan kebutuhan akan pilihan. Jadi, kita itu mendidik murid-murid kita agar bisa memilih. Tujuannya untuk apa? Agar mereka bisa mandiri, bisa otonomi, dan memiliki pilihan sendiri. Jadi sudah tidak zamannya lagi untuk dipaksakan. Nah, ini yang dimaksud dengan kebutuhan kesenangan. Jadi yang dimaksud dengan kesenangan ini adalah kesenangan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Kalau di sekolah ya berarti diarahkan Bapak Ibu. Diarahkan bahwa kesenangan yang mereka inginkan itu sesuai dengan standar pendidikan nasional, sesuai dengan standar pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Yang dimaksud dengan kebutuhan penguasaan di sini adalah anak-anak itu secara kodrat alam, Bapak Ibu, mereka itu berada dimanapun mencari kesenangan. Jadi inginnya bermain, bersenang-senang, tertawa dengan teman-teman sebayanya. Kemudian mereka juga dapat menikmati apapun, baik itu senang, sedih, bersama teman-teman sebayanya. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa yang namanya anak-anak di PAUD atau di TK itu adalah anak-anak yang masanya masa bersenang-senang. Sehingga pendidikan yang dianjurkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam nilai-nilainya
sampai dengan mereka tua pun pendidikannya itu adalah pendidikan yang harus menyenangkan. Jadi tidak ada yang namanya pendidikan di bawah tekanan, pendidikan di bawah penguasaan. Itu pendidikan atau belajar yang diinginkan oleh siswa itu adalah pendidikan dan belajar yang menyenangkan. Maka muncullah istilah kalau sudah boring, sudah bosan, ada ice breaking. Maka itu adalah bentuk inovatif dan kreativitas kita sebagai guru, bagaimana memunculkan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tetapi di sini yang dimaksud dengan kesenangan yang diinginkan oleh siswa ini adalah sesuai standar Bapak Ibu. Bukan bebas, kemudian Bapak Ibunya ada di ruang guru, bersenang-senang sendiri, seperti saya misalnya minum kopi gitu ya. Kemudian ditinggalkan muridnya. Bukan itu yang dimaksud. Biar mereka senang bebas. Karena tidak semua murid itu senang akan kebebasan, tidak ada gurunya Bapak Ibu. Justru kebanyakan dari mereka sekarang, zaman sekarang ya. Mudah-mudahan di SMA Negeri 1 Jatibarang juga seperti itu. Mereka menginginkannya adalah bimbingan, ada di bimbingan dari guru, ada di dalam kelas. Jadi bukan ditinggalkan. Kalau dulu kan pada saat kita sekolah dulu, kemudian ada gurunya yang catat dari halaman sekian sampai sekian. Kemudian Bapak ada di kantor, main catur gitu misalnya. Kemudian mereka bersorak-sorai. Kalau sekarang itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Karena mereka itu sudah datang ke sekolah, itu sudah memiliki keinginan untuk dibimbing. Dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Jadi dampingi siswa-siswi kita di dalam kelas. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, termasuk murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, ini harus ada semuanya di dalam murid-murid kita. Nah, kalau sudah terpenuhi, maka akan muncullah motivasi. Jadi menurut Dayen, motivasi itu, slide berikutnya Bu Iip. Oke. Ada 3 motivasi menurut Dayen Goosen di dalam bukunya Restructuring School Discipline. Itu ada 3 motivasi, ada 3 jenis motivasi Bapak Ibu. Ada 3 jenis pelaksanaan motivasi. Yang pertama itu adalah motivasi atau kegiatan yang dilakukan oleh murid itu tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi ini adalah motivasi atau perilaku manusia yang paling rendah. Jadi pada saat mereka melakukan sesuatu, itu mereka ketakutan akan hukuman, ketakutan akan rasa tidak nyaman. Mereka masuk ke dalam kelas, kemudian mencatat. Kenapa mereka melakukan itu? Karena nanti kalau tidak mencatat dihukum keliling lapangan 5 kali misalnya. Mereka melakukan, betul. Tujuan kita terlaksana sebagai guru. Catatan ada. Siswa juga tertib di dalam kelas. Tetapi mereka melakukan itu karena ada rasa takut akan hukuman. Karena ada rasa takut mereka merasakan ketidaknyamanan. Nah, motivasi ini adalah motivasi eksternal dan tingkatnya adalah tingkat yang paling rendah. Jadi melakukan sesuatu tetapi atas dorongan dari luar. Kemudian motivasi yang kedua, jadi perilaku dilakukan untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, ini hubungannya dengan hadiah Bapak Ibu. Reward yang sering kita lakukan di sekolah. Pada saat mereka bisa melaksanakan sesuatu, pada saat mereka bisa menjawab pertanyaan kita, kemudian diberikan reward. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Iip kemarin.
Saya ikut desiminasi karena mau dapat reward dari Bu Jaki pulsa. Nah, itu adalah salah satu motivasi tindakan yang dilakukan karena ada imbalan. Betul dilakukan kegiatannya Bapak Ibu. Tetapi berdasarkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tingkat ini lebih tinggi satu tingkat dibandingkan yang pertama tadi. Jadi, mereka melakukan sesuatu karena ingin dipuji, karena ingin mendapatkan hadiah. Tapi kalau sudah tidak ada hadiahnya lagi, maka mereka tidak melakukan. Kalau tidak dipuji lagi, mereka juga tidak melakukan, melalaikan. Maka motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Jadi ada sesuatu yang diinginkan oleh mereka dalam melakukan hal tersebut. Kemudian motivasi yang ketiga menurut Diane Gossen itu ada motivasi atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang, oleh manusia, yang mana perilaku tersebut dilakukan karena ingin menjadi orang yang sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi mereka itu sudah ada di dalam dirinya melakukan sesuatu itu bukan karena hadiah, bukan karena hukuman, tetapi ingin menjadi seseorang yang diinginkan. Kalau saya rajin belajar, maka saya akan menjadi dokter. Kalau saya giat bekerja, maka saya akan menjadi kaya. Kalau saya semangat mencari uang, maka pundi-pundi tabungan saya akan banyak. Jadi sesuai dengan keinginan, sesuai yang diharapkan oleh orang tersebut. Murid juga sama. Mereka belajar bukan karena ingin mendapatkan coklat, bukan karena ingin mendapatkan tepak, bukan karena ingin mendapatkan bolpen dari Alena Shop, tetapi mereka belajar, mereka datang ke sekolah, itu motivasinya intrinsik dari dalam dirinya. Kenapa? Karena saya ingin jadi orang sukses. Melalui belajar, saya akan menjadi orang yang sukses. Melalui giat belajar, saya akan mendapatkan cita-cita yang saya inginkan. Nah, ini adalah perilaku yang tingkatnya paling tinggi. Dan ini adalah harapan kita semua sebagai seorang guru agar murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, memiliki perilaku yang memang dilakukan berdasarkan keinginan dari dalam diri. Nah, Bapak Ibu, kalau 5 kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, kemudian tidak memunculkan motivasi secara intrinsik, maka peranan kita sebagai seorang guru untuk melatih dan menumbuhkan motivasi tersebut bagaimana? Maka salah satu caranya Bapak Ibu dengan membuat keyakinan kelas. Slide yang berikutnya, Ib. Salah satu upaya agar bisa memunculkan motivasi secara intrinsik di antaranya adalah membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas ini? Yang dimaksud dengan keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang ditaati oleh anggota kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Misalnya, jaga kebersihan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian memakai, misalnya saya contohkan, memakai helm untuk keselamatan. Memakai helm bukan karena takut ditilang. Memakai helm karena takut kalau apabila terjadi sesuatu, kemudian kepala dapat terlindungi. Nah, itu adalah keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk menumbuhkan motivasi salah satunya adalah caranya
itu kita, khususnya wali kelas, kita harus memiliki keyakinan kelas. Nanti berkembangnya menjadi keyakinan sekolah. Jadi isi dari keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh anggota kelas. Misalnya, hadir tepat waktu. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian pada saat ada di kelas, HP di silent. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti disepakati secara universal di dalam kelas. Nah, nanti Bapak Ibu kita sharing ya. Sharing mengenai hal-hal yang ada di sekolah kita masing-masing. Yang bisa menumbuhkan budaya positif. Yang bisa memperkuat budaya-budaya positif di sekolah kita. Nah, kemudian kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Perbedaannya Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama oleh guru dan oleh murid. Kalau peraturan itu biasanya sifatnya hanya satu arah. Dibuat oleh guru biasanya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu biasanya aturan itu keluarnya hanya satu arah. Tetapi kalau keyakinan kelas itu harus disepakati bersama-sama. Guru dengan murid, wali kelas dengan anggota kelas, guru mata pelajaran dengan anggota kelas. Jadi kalau saya pribadi menganjurkan kepada kita sebagai guru itu memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas terhadap mata pelajaran yang ada di mata pelajaran kita. Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Itu keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, apa saja yang harus kita lakukan pada saat membuat keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas ini Bapak Ibu sejenis dengan curah pendapat. Jadi kita harus menampung pendapat dari siswa-siswi kita. Murid-murid kita. Kemudian, keyakinan kelas juga harus senantiasa dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata-kata negatif. Tidak ada lagi kata-kata yang bersifat negatif di dalam keyakinan kelas. Jadi mempergunakan kalimat-kalimat positif. Kemudian, yang kedua, link absen belum di-share ya. Sudah Ibu, sudah ada di slide atas, mangga. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas sebaiknya juga sesuatu yang dapat diterapkan di dalam kelas tersebut. Jadi jangan sesuatu yang tidak dapat diterapkan di dalam kelas. Misalnya harus berjalan di koridor gitu. Kalau misalnya di dalam kelas kan tidak mungkin dilaksanakan. Maka keyakinan-keyakinan kelas itu harus bisa dilaksanakan di dalam kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas itu semua anggota kelas harus berkontribusi. Jadi biasanya kalau saya lihat Ibu Ip pernah tuh membuat keyakinan kelas. Masing-masing dari peserta kelas itu diberikan media kertas, kemudian ditulis oleh masing-masing murid keinginan dari mereka terhadap kelas tersebut. Tidak apa-apa, awalnya mungkin nanti banyak yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Tidak apa-apa, nanti juga harus ada kesepakatan. Kemudian disuruh menempel di papan tulis atau mempergunakan spidol dituliskan. Pulang kelas dalam kondisi bersih. Itu keyakinan kelas. Kemudian
tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, itu keyakinan kelas. Yang piket harus datang tepat waktu, itu keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas juga harus bersifat universal, jadi tidak boleh berpihak, Bapak Ibu. Tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu saja, harus mewakili secara universal. Nah, yang terakhir, ini adalah peranan dari guru, bahwa keyakinan kelas harus selalu ditinjau, apakah masih relevan atau tidak. Kemudian pelaksanaannya juga harus tetap ditinjau oleh kita sebagai anggota kelas. Apa sih restitusi itu? Di sini Bapak Ibu, restitusi itu adalah sebuah kegiatan yang dikembangkan oleh pakar pendidikan William Goshen berdasarkan teori kontrol dari 5 teori kontrol. Nah, menurut William Goshen, menurut William bahwa segitiga restitusi itu sangat dianjurkan di dalam pendidikan. Nah, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi di sini? Jadi restitusi ini Bapak Ibu nanti ada tahapan-tahapannya yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan anak, untuk mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tujuan dari pendidikan adalah itu. Kenapa? Karena tujuan utama dari pendidikan yang kita galakan selama ini sebagai seorang guru adalah memunculkan rasa mandiri dari murid itu sendiri agar mereka bisa hidup berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Kalau pada saat mereka sudah memiliki ide, sudah berinisiatif untuk bertanggung jawab, berinisiatif memunculkan kreasi untuk menghadapi atau memunculkan solusi dari semua hal yang diakibatkan dari mereka, tingkah laku mereka, maka itu salah satu indikator dari kemandirian. Berarti mereka sudah bisa memutuskan, sudah bisa membuat keputusan dari dirinya sendiri yang berhubungan dengan orang lain. Jadi pada saat mereka terlambat datang ke sekolah, pada saat mereka masuk ke kelas kemudian sudah ada guru, masuk kelas sudah terlambat, kemudian dilakukan restitusi, segitiga restitusi, yang nanti guru memfasilitasi untuk segitiga restitusi ini, maka mereka akan dipantik atau digali ide-ide atau solusi agar mereka tidak lagi terlambat. Jadi kalau misalnya alasan mereka terlambat karena bangun kesiangan, kemudian kita sebagai fasilitator dari restitusi, seorang guru memunculkan, memantikkan bagaimana caranya biar kamu tidak telat bangun. Mereka akan berpikir sendiri, saya harus tidur lebih sore, saya minta bantuan kepada orang tua untuk dibangunkan. Kalau mereka tidak memiliki orang tua atau tidak tinggal dengan orang tua, karena banyak kasus dari siswa-siswi kita yang tidak tinggal dengan orang tuanya, mereka tinggal dengan pamannya, bibinya, neneknya, atau walinya, maka mereka punya nanti caranya tersendiri. Apakah memasang alarm atau dengan yang lainnya. Nah, itu tujuan dari restitusi. Berbeda jauh dengan tujuan hukuman dan tujuan dari konsekuensi. Nah, Bapak kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Jadi di antaranya tadi Bapak Ibu kalau melihat subtitlenya, pada saat ada siswa yang terlambat, keliling lapangan 5 kali dengan nada yang tinggi, dengan gestur tubuh yang berbeda dari seorang guru. Kemudian yang muncul dari sikap muridnya adalah melakukan tetapi berdasarkan
dari ketakutan. Nah, itu hukuman. Itu kontrol guru sebagai seorang penghukum. Kemudian kontrol yang kedua, guru sebagai teman. Sering kita lakukan nih sama siswa kita. Dengan gestur yang seperti teman sebaya, dengan bahasa yang mengikuti bahasa mereka. Hai bro, kenapa kamu terlambat? Nah, itu adalah bahasa-bahasa verbal yang dilakukan oleh seorang guru yang menempatkan diri sebagai seorang teman. Memang betul, ada positifnya. Tetapi pada saat guru tidak lagi dapat melindungi sebagai seorang teman, maka yang muncul adalah kekecewaan. Jadi tadi kan yang seperti Naren itu, gurunya mengatakan, ya sudah, sekarang silakan kamu masuk ke kelas untuk urusan absen ibu atur. Pada saat guru tidak lagi melakukan itu, maka yang muncul adalah kekecewaan. Pasti akan bertanya-tanya dari muridnya. Kenapa Ibu Zaki kok tidak seperti itu lagi ke saya? Kenapa Bu Danik kok sekarang sikapnya berbeda? Itu yang muncul adalah kekecewaan. Jadi tidak lagi mereka akan melakukan, tidak terlambat lagi, tetapi yang ada mereka akan mencari figur-figur itu lagi kepada orang lain. Kemudian kontrol yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Jadi mempergunakan bahasa yang mendayu-dayu. Naren, kenapa kamu lakukan itu? Kamu tidak tahu ya? Kalau kamu seperti itu, ibu sebagai guru piket akan ditegur sama kepala sekolah, Naren. Kamu tidak kasihan ya? Kamu tidak kasihan sama orang tua kamu yang banting tulang, mencari uang di luar negeri. Itu adalah kontrol yang ketiga dari seorang guru yang menempatkan dirinya pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu nanti akan meminta maaf dengan sungguh-sungguh karena diingatkan tadi bahwa kamu tidak kasihan sama orang tuamu yang banting tulang di luar negeri, kamu sekolahnya di sini, kok seperti itu? Nanti akan muncul kata, iya Bu, maaf Bu. Tetapi motivasi itu tidak muncul dari dalam dirinya. Dari intrinsik, bukan dari intrinsik, tetapi dari luar. Yang ada nanti menimbulkan sikap-sikap atau karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kemandirian. Mereka nanti akan menjadi pemalu, tidak lagi mau bersosialisasi, karena akan dihinggapi rasa bersalah terus-menerus. Kemudian posisi kontrol yang keempat, Bapak Ibu, sebagai pemantau. Nah, kalau menurut teori ini, yang paling mendekati itu adalah pemantau. Jadi di pemantau tersebut juga sudah ada perbedaan antara yang ketiga di atas tadi. Perbedaannya adalah ini juga berhubungan dengan konsekuensi nih. Jadi konsekuensinya apa, Naren, pada saat kamu terlambat? Pada saat kamu datang ke kelasnya tidak tepat waktu, apa yang kamu lakukan, Naren? Kenapa kamu tidak tidak menepati aturan? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini adalah sebagai pengontrol. Nah, yang paling diharapkan sebagai seorang guru untuk memfasilitasi siswanya agar memunculkan motivasi secara intrinsik agar terpenuhi semua kebutuhan, 5 kebutuhan dasarnya dan yang nanti mengakibatkan pelaksanaan budaya positif secara terus-menerus di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan kelas adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling dianjurkan untuk dilakukan oleh guru. Nah, biasanya posisi sebagai seorang manajer di sini mempergunakan restitusi tadi, Bapak Ibu. Yang nanti dengan 3 langkah restitusi. 3 langkah restitusi itu di sini sudah di-share oleh sini sebagai seorang manajer itu biasanya mempergunakan segitiga restitusi dalam menangani siswa-siswi
yang tidak melakukan budaya positif atau disiplin positif. Nah, langkah yang pertama menstabilkan identitas. Proses yang dilakukan dalam restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua validasi tindakan. Jadi yang dimaksud dengan menstabilkan identitas di sini Bapak Ibu, pada saat ada masalah, dimaksud dengan menstabilkan identitas di sini pada saat ada pembuat masalah atau pembuat undisipliner, biasanya berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ada kata-kata Naren sebagai manusia melakukan kesalahan itu biasa. Ibu juga dulu biasa melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat. Ibu juga pernah bangun kesiangan. Itu menstabilkan identitas. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Bahwa mereka adalah manusia biasa yang memang wajar melakukan itu. Dan kita juga sebagai guru tidak lepas dari itu. Nah, itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung jeger dimarahin Bapak Ibu dengan suara yang lantang, keras. Betul, nanti siswa nurut, tetapi nurutnya ada motivasi eksternal. Kenapa? Karena motivasi eksternal nanti pada titik tertentu tidak melakukan lagi. Tidak ada kesadaran untuk melakukan lagi. Nah, kemudian yang disebut dengan menstabilkan identitas ini adalah menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Oh, kembarannya ibu bawa. Jadi ada dari kalimat Oh, ada adanya. Naren sebagai manusia biasa, sebagai manusia melakukan kesalahan itu biasa. Nah, ini identitas yang tadinya gagal kemudian menjadi sukses. Bahwa ada perasaan bahwa oh berarti karena saya manusia maka sudah biasa juga melakukan kesalahan. Wajar saja melakukan kesalahan. Tidak luput dari kesalahan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan menstabilkan identitas di sini juga jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Naren, kamu itu ya sudah terlambat, bajunya kucel, rambutnya kusut, blesak maning. Nah, itu mengkritik semua hal. Itu nanti identitas gagalnya itu semakin kuat Bapak Ibu terhadap siswa itu. Jadi di sini saya pengen berbagi pengalaman dari mendengar cerita dari Bapak Ibu semua. Di kelasnya masing-masing Bapak Ibu itu sudah menjadi posisi kontrol yang mana? Apakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Nah, kemudian langkah yang kedua Bapak Ibu dalam segitiga restitusi di sini Bapak Ibu sudah mulai. Nah, di sini langkah yang kedua, langkah dari validasi restitusi, 3 langkah restitusi itu, yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Jadi yang dimaksud dengan memvalidasi kesalahan di sini adalah berdasarkan prinsip perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, di sini nanti Ibu guru, Bapak guru sudah mulai menggali. Kenapa kamu melakukan itu? Bisa kamu ceritakan, Naren? Kenapa kamu memukul temanmu? Ada faktor yang mempengaruhinya tentunya kan, Naren? Nanti dijawab oleh Narennya. Iya, Bu. Karena dia mengejek saya. Karena dia menghina saya. Karena dia menendang saya. Karena dia memukul duluan, Bu. Nah, itu adalah memvalidasi kesalahan. Jadi langkah pertamanya itu awalnya adalah tadi dari gagal menjadi sukses dulu yang dengan kalimat melakukan kesalahan itu udah biasa. Dulu ibu juga sama seperti itu. Dulu ibu juga pernah terlambat, dulu ibu juga pernah bertengkar dengan teman. Kemudian baru kita menggalinya. Kenapa kamu melakukan itu? Tentu ada alasannya kan? Nah, murid itu nanti menceritakan alasannya, pasti akan ada alasannya. Nah, kemudian dari situ murid juga digali untuk mengakui kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi nanti akan digali. Nah, kenapa kamu kok melakukan itu? Kalau sudah, baru yang terakhirnya, langkah yang terakhir di sini adalah menanyakan keyakinan.
Pada saat ada siswa yang memukul temannya, kemudian kita tanya, kenapa kamu memukul temanmu? Karena dia memukul duluan, Bu. Karena mengejek saya, Bu. Karena dia menendang, Bu. Nah, kemudian ada bahasa, kalau kamu ditendang, posisinya seperti temanmu ditendang, kemudian kakinya sakit, apa yang akan kamu rasakan? Mulai diturunkan Bapak Ibu egonya siswa itu. Kemudian mereka pasti akan menjawabnya, sakit, Bu. Terluka, Bu. Nah, di sini yang terakhir, kemudian menanyakan keyakinan. Berarti nilai apa yang kamu langgar, Naren? Karena kamu memukul temanmu tuh nilai apa yang kamu langgar? Nanti Naren itu menjawab, saya tidak menghormati teman, Bu. Saya tidak menyayangi teman, Bu. Nilai-nilai atau keyakinan kebajikan, keyakinan-keyakinan kelas yang dia langgar, keyakinan-keyakinan sekolah yang dia langgar. Nah, kemudian dari situ, kemudian setelah menanyakan keyakinan, ini yang terakhir kalinya Bapak Ibu menanyakan lalu untuk memperbaiki itu apa, ide apa yang kamu miliki, Naren? Saya akan mengobati, Bu. Saya akan membawa ke UKS, Bu. Kalau misalnya dia terlambat, ide apa yang kamu miliki agar tidak terlambat lagi, Naren? Saya akan datang tepat waktu, Bu. Saya tidak akan tidur malam lagi, Bu. Nah, itu keinginan yang paling utama, Bapak Ibu. Sulit ya, Bapak Ibu ya? Iya, betul. Sulit sekali. Tetapi harus mulai belajar. Harus dimulai dari sekarang, Bapak Ibu. Kita harus menjadi menjadi guru yang diinginkan dan didambakan oleh murid dari mulai sekarang. Karena dari tahapan-tahapan itu nanti akan terlaksana Bapak Ibu, pelaksanaan budaya positif secara terus-menerus yang dilakukan oleh peserta didik kita, oleh murid kita, tidak berdasarkan hukuman, paksaan, dan konsekuensi, tetapi berdasarkan kesadaran, ide, solusi, dan keinginan sendiri dari murid itu sendiri. Jadi tidak ada yang memaksakan. Tujuan mulia kita adalah agar memunculkan motivasi belajar dari murid agar muncul dari dalam dirinya. Bukan karena apa-apa, bukan dari luar, bukan dari orang lain, bukan dari motivasi yang tidak berasal dari dirinya. Jadi semua keinginan, semua tingkah laku, semua perilaku yang dilakukan oleh murid yang positif tentunya itu berdasarkan dari dalam diri dia sendiri. Maka akan muncul budaya positif yang melaksanakan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati baik itu di kelas maupun di sekolah. Nah, itu Bapak Ibu ya untuk materi malam ini. Nah, nanti saya minta sharing. Bu Ip minta sharing dari teman-teman semua. Barangkali ada yang nanti ada yang sukarela raise hand untuk berbagi pengalamannya baik dari SMA Negeri 1 Jatibarang atau dari luar SMA Negeri 1 Jatibarang untuk berbagi kepada kita semua posisi apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer, sebagai seorang pemantau, sebagai seorang teman, atau sebagai penghukum? Lalu apa reaksi yang didapat oleh Bapak Ibu terhadap murid Bapak Ibu semua? Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita menjadi guru yang diharapkan sesuai dengan keinginan murid, dapat memunculkan murid-murid yang mandiri, yang kreatif, yang dapat berpikir kritis, dan dapat menjadi dirinya sendiri, dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri sampai nanti. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zaki atas paparan materinya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pemaparan materi mengenai budaya positif. Di antaranya ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 3 motivasi, kemudian keyakinan kelas,
perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi, dijelaskan juga tentang segitiga restitusi, dan terakhir itu tentang 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, mangga Bapak Ibu barangkali ada yang mau sharing posisi kontrol yang mana yang sampai saat ini pernah Ibu alami gitu. Apakah tadi ada 5 ya Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum tadi, pembuat rasa bersalah? Mangga Bapak Ibu bisa raise hand. Mangga Bu Ika. Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing saja pengalaman saya mengenai mengkondisikan anak-anak. Salah satunya adalah anak-anak binaan yang saya di mana menjadi wali kelas atau menjadi pembina atau sekarang diberi kepercayaan untuk menjadi koordinator proyek P5 dengan rekan saya Ibu Dani Karmila di kelas 11. Salah satu yang saya lakukan adalah meminta anak untuk membuat kesepakatan, misalnya di event sekolah kita yang kemarin hari Kamis Jumat itu ada event di mana seperti yang diinstruksikan oleh Bapak Kepala Sekolah, pembelajaran itu di luar kelas. Sehingga saya memberikan info berdasarkan teman-teman perwakilan mereka bahwa pembelajaran di luar kelas itu termasuk kalian mengikuti semua kegiatan, baik perlombaan maupun dari 17-an sampai ke Tarkom, kalian ikuti lapangan dan itu masuk ke dalam presensi bangunlah jiwa dan raga. Dan ternyata luar biasa, hampir saya lihat khususnya untuk kelas 11 itu 90% siswanya ikut semua, tampil semua, terutama tadi siang dari pagi untuk Tarkom sampai jam 12 sampai zuhur, saya lihat mereka luar biasa dan ada rasa mereka bahwa saya harus membawa kelas, di sisi lain mungkin karena nilai, tetapi saat mereka mau datang itu luar biasa, sehingga saya merasa bahwa adanya sebuah pengakuan bahwa mereka bagian dan menjadi sebuah kesadaran untuk mengikuti semua kegiatan, walaupun awalnya ada sebuah perintah bahwa akan saya absen, dan langsung saya lihat jika orangnya saya cek tidak ada, maka saya anggap alpa dan nilai proyeknya akan saya kurangi. Seperti itu aja pengalamannya dan luar biasa dari hal tersebut. Tidak ada respon anak-anak, bahkan mereka, Bu, bagaimana untuk jam pulang nanti ikuti saja dengan aturan yang ada di sekolah. Itu pengalaman saya Bapak Ibu mengenai kesepakatan dengan anak-anak dan alhamdulillah anak-anak mengikutinya dengan hikmat, terutama anak kelas 11 yang saat ini saya pegang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika yang sudah berbagi, khususnya mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan oleh Bu Ika. Mangga Bapak Ibu yang lain barangkali mau berbagi, mungkin lebih kepada posisi kontrol yang pernah Ibu lakukan selama ini, apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ada Bapak Ibu? Mangga Pak Edi yang udah raise hand tuh. Pak Edi ingin berbagi ini pengalamannya di sekolah Tukdana. Mangga Pak Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ingin siswanya terbaik, artinya ingin siswa itu kelakuannya bagus dan sebagainya, tanpa kita mungkin lupa terhadap background-nya, sehingga di sini kita kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso sung tulodo. Karena bagaimanapun gerak-gerik sikap kita di sekolah itu merupakan teladan dan akan ditiru. Itu yang kita lupa. Kadang-kadang kita pengennya siswa itu sudah harus begini-begini. Contoh, punten. Misalkan ada guru merokok di lingkungan sekolah, di depan siswa. Sementara aturannya dilarang merokok di sekolah. Itu kan sama saja bahasanya kayak kita tuh kayak melempar bumerang gitu kembali kepada kita. Sehingga perlu juga kesepakatan dalam sebuah organisasi untuk tadi memegang teguh bahwasannya kita sebagai tenaga pendidik memiliki tugas tadi ingarso sung tulodo, ikmat jumaun karso, dan juga tuturi handayani.
Mungkin itu Bu yang ingin saya sampaikan karena waktunya mungkin sebentar lagi selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Memang betul bahwa kita juga jangan lupa bahwa seorang guru walaupun kadang sudah tidak disepakati lagi bahwa peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Karena kadang justru kebalikannya. Itu justru muridnya yang lebih canggih dari gurunya. Nah, tetapi paling tidak bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya masih melekat bahwa seorang guru itu adalah teladan, seorang guru berada di depan itu sebagai teladan, seorang guru berada di tengah-tengah itu sebagai motivasi, dan di belakang itu untuk mendorong dari semua potensi murid. Betul sekali, terima kasih Pak Edi. Mangga kembali ke Ibu Moderator. Baik, kepada Bapak Pramudia SPDMA selaku Kepala SMA Negeri 1 Jatibarang, barangkali bisa memberikan saran dan masukan untuk kegiatan budaya positif yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Jatibarang. Terima kasih. Luar biasa materi dari Ibu Syafiatul Miskia MPD CGP Angkatan 11. Inilah sebenarnya bahwa komunitas belajar ini penting. Karena segala sesuatunya adalah kita dalam proses belajar. Ketika memahami sebuah budaya positif, maka ini adalah perlu proses dan jangan menuntut sebuah kesempurnaan. Yang penting yang kita lakukan adalah apa yang kita bisa lakukan yang terbaik. Karena sebenarnya bahwa hal ini memang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru untuk melakukan terus pendampingan ya. Walaupun kita juga bukan malaikat. Justru di sini kita juga Bapak Ibu guru, kepala sekolah, TU, semuanya itu bagaimana belajar untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Karena segala suatu kebijakan di sekolah itu bermuaranya kepada peserta didik. Ketika melihat bagaimana kita mentreatment anak-anak kita, peserta-peserta didik kita yang mungkin punya masalah kalau mereka belajar mempunyai latar belakang dan karakteristik berbeda. Nah, disitulah letaknya bagaimana kita harus belajar terus. Belajar tidak hanya dari sisi materi, kompetensi pembelajaran, tapi bagaimana kita juga belajar bersikap how we have to be wise. Jadi untuk bisa menjadi seorang yang bijak itu perlu banyak belajar Bapak Ibu, termasuk saya sendiri. Karena menangani siswa, karena mereka juga punya rasa, ya, punya potensi berbeda-beda. Maka di situ letaknya bagaimana kita mempunyai kompetensi juga mengenal karakter peserta didik. Nah, dalam melakukan treatment kepada anak-anak, supaya anak-anak itu justru muncul budaya positifnya, memang kita tidak hanya menjadi orang yang belajar untuk bijak, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Edi, kita juga harus menjadi the center of excellence. Jadi hal ini yang perlu banyak belajar kita itu. Mengelola perasaan siswa, anak didik itu adalah melalui proses yang berkelanjutan. Artinya Bapak Ibu sudah melakukan yang bagus, yang baik di sekolah, di kelas, di pembelajaran, tapi harus terus belajar bagaimana melakukan treatment dan bersikap kepada peserta didik. Karena sebenarnya adalah kita ini sebenarnya sama-sama dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi semangat aja Bapak Ibu ya yang sudah melakukan hal-hal yang sudah dilakukan yang terbaik oleh Bapak Ibu semuanya. Jangan putus asa terus untuk memfasilitasi
peserta didik kita supaya peserta didik kita tumbuh menjadi anak-anak yang memang mempunyai motivasi yang bagus, karakter yang bagus, sehingga itu menjadi modal mereka dalam menaungi, dalam mengarungi ya, dalam mengarungi kehidupan setelah lulus dan hidup di masyarakat. Terima kasih, ini semuanya luar biasa materinya dan kita semuanya paham. Dan baca lagi nanti besok materinya, mungkin Ibu Jaki materinya juga bisa di-share ke teman-teman sehingga bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk terus belajar dan lakukan terus-menerus yang menjadi sesuatu yang terbaik dalam melakukan dan memfasilitasi anak-anak peserta didik kita. Selamat kepada Ibu Jakia dan teman-teman yang lainnya. Ini adalah materi yang bermanfaat dan sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Pramudia SPDMA atas penguatan yang diberikan kepada kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat atau mengakhiri acara ini, saya akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu bahwa budaya positif ini harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melakukan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah. Membangun budaya positif tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, ya, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan murid. Bapak Ibu yang saya hormati, acara demi acara telah kita lewati. Sebelum saya mengakhiri diskusi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu pada kegiatan diseminasi ini. Semoga apa yang kita lakukan pada kegiatan diseminasi ini memberikan manfaat dan pemahaman yang luas bagi kita semua. Baiklah, kita tutup kegiatan ini dengan kitab hamdalah. Alhamdulillah.